dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kalau bagi mereka orang-orang yang tidak beriman, tentu kita memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan dapat mendapatkan manfaat dari seruan kita. Karena apa? Karena hati mereka fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alim. Di dalam hati mereka itu sudah ada penyakit, maka Allah tambah penyakit mereka. Mereka di dalam hati mereka itu ada penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertutup hati mereka, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan dapat mendengar peringatan. Bukan berarti telinga mereka tidak mendengar, bukan berarti mata mereka tidak melihat, bukan berarti hati mereka tidak merasakan, tetapi karena penglihatan mereka, pendengaran mereka, hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita masih mau mendengarkan nasihat para ulama-ulama kita. Karena apa? Karena perjalanan kita dari rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya kelak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang niatnya karena Allah mencari ilmu, karena Allah untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan keberkahan, maka kita dimudahkan kelak di hari kiamat nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan pengajian. Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat berjamaah, kemudian dia duduk mendengarkan pengajian, mendengarkan kalam Allah, kemudian diamalkannya apa yang dia dengarkan itu, maka dia akan mendapatkan keuntungan, dia akan mendapatkan kelebihan, dia akan mendapatkan keuntungan, yakni yang pertama ar-rizqu minal halal, rezeki yang halal. Wa yanju min adzabil qabri, akan diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian dia akan menerima catatan amalnya dari tangan kanannya. Kemudian dia akan melewati sirat, jembatan itu bagaikan kilat yang menyambar. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Ya. Jadi dia akan melewati jembatan itu bagaikan sirat, bagaikan kilat yang menyambar. Lalu akan dikumpulkan bersama Nabi di padang mahsyar. Dan yang keenam, dia akan dibangunkan di surga itu gedung atau istana yang pintunya itu 40 pintu terbuat dari yakut. Ya, jadi barang siapa yang sholat berjamaah, kemudian dia duduk mendengarkan pengajian, mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia amalkan, maka dia akan mendapatkan 6 hal ini. Yang pertama tadi, bahwa
dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rizqu minal halal, rezeki yang halal. Walaupun lingkungannya misalkan tidak orang-orang yang tidak benar, namun karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sering mendengarkan pengajian, dia sering mendengarkan firman-firman Allah, kemudian dia amalkan, maka dia akan mendapatkan ar-rizqu minal halal, rezeki yang halal. Lalu yang kedua, wa yanzu min azabil qabri, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Kita harus percaya bahwa siksa kubur itu ada. Kita harus percaya dan yakin bahwa siksa kubur itu ada memang, ya. Maka orang yang beramal baik, maka dia akan mendapatkan kesenangan. Tetapi orang yang beramal buruk, dia akan mendapatkan kesengsaraan di alam kubur. Makanya ada mendapatkan nikmat kubur dan ada yang mendapatkan siksa kubur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Amin. Ini diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian kita wa yuqta kita biyaminihi, kemudian kita akan menerima catatan amal kita itu di tangan kanan kita. Kalau sudah di tangan kanan catatan amal kita itu sudah jelas pasti kita akan masuk surga. Tetapi kalau catatan itu di tangan kiri kita, berarti kita pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau amal catatan kita itu sudah diterima dengan tangan kanan kita, maka pasti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib, kemudian akan melewati jembatan sirat, titian tersebut itu bagaikan kilat yang menyambar. Jadi kelak di hari kiamat nanti itu ada orang-orang yang melewati surat itu, jembatan tersebut itu ada yang merangkak, ada yang berjalan biasa saja, ada yang berlari-lari, ada yang memakai kuda seperti jalannya kuda, ada yang sebagaikan kilat yang menyambar. Itu sampai langsung. Jadi bermacam-macam. Kita orang yang rajin mendengarkan pengajian, menuntut ilmu, itu akan melewati jembatan tersebut, itu bagaikan kilat yang menyambar. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Amin. Lalu yang kelima, kita akan mendapatkan apa? Kita akan dikumpulkan bersama para nabi di padang mahsyar tersebut. Dikumpulkan bersama para nabi, ya. Dikumpulkan para nabi di padang mahsyar. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kita akan dibangunkan sebuah rumah, sebuah gedung, ya, yang terbuat dari yakut merah, yang pintunya itu ada 40 pintu. Coba bayangkan rumah, ya, di dunia ini yang pintunya itu 40 pintunya. Berarti sangat besar, ya kan? Yang pintunya ada 40. Nah, kita akan dibangunkan kelak di hari kiamat nanti rumah atau gedung yang pintunya ada 40 yang terbuat dari yakut merah. Kalau kita memang sering-sering mendengarkan pengajian. Orang yang menuntut ilmu, satu bab mendengarkan pengajian, orang yang menuntut ilmu satu bab dari ilmu tersebut itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Dia belajar ilmu satu bab saja, ya, itu lebih baik daripada 100 rakaat dia sholat. Orang yang belajar satu bab dari ilmu tersebut untuk diajarkan, maka itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Makanya orang yang belajar satu bab dari ilmu itu untuk diajarkan, maka pahalanya seperti pahala 70 nabi. Jadi sungguh luar biasa. Pahala kita mengaji ini sungguh luar biasa sebetulnya, ya. Mendengarkan, berkumpul di majelis taklim seperti ini itu sungguh luar biasa pahalanya. Cuma mendengarkan saja, ya. Ada yang berbicara dan Anda cuma mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat, ya, diterima atau tidak terima
diamalkan atau tidak diamalkan, ya, orang yang belajar satu bab dari ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan seperti pahala 70 nabi. Ini sungguh luar biasa keuntungan orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berada di majlis taklim. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu ilmu itu dari siapa? Dari para ulama. Makanya dengan ulama jangan kita mencerca mereka, jangan memaki mereka, hormatilah mereka. Karena apa? Karena al-ulama'u, kata Nabi itu, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Ya. Bahkan dikatakan, disabdakan oleh Nabi, ulama-ulama umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israel. Ya. Diumpamakan ulama-ulama itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Ya, ulama-ulama kita itu seperti para nabi-nabi Bani Israel.